Shalom Jemaat MCC BSD yang Tuhan Yesus kasihi. Dan tiba saatnya kita masuk di dalam materi pemuritan Stretch Your Tent, panjangkan talimu, pada pelajaran yang ke-7 yang berjudul Berdoa dengan Penuh Kuasa. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah kembali membawa kami sampai pelajaran yang ke-7 hari ini di dalam seri pemuritan Stretch Your Tent, panjangkan talimu. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami pelajari mengubahkan kehidupan kami, menjadikan kami semakin mengerti kehendak rencana Tuhan, bahkan mengubah hidup kami semakin serupa seperti Kristus. Berbicaralah lewat hamba-Mu ya Tuhan, kami siap mendengar dan siap belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bicara tentang bertekun di dalam doa. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan doa yang terus menerus. Kehidupan doa yang konsisten. Karena kita percaya dari sekolah minggu sudah diajarkan bahwa nafas orang percaya adalah doa. Masih ingat kan tentunya? Ya, dikatakan bahwa makanan dari orang percaya adalah firman Tuhan, nafasnya adalah doa. Berarti tidak bisa kita hidup secara rohani jika kita tidak bernafas, alias tidak berdoa. Nah, namun hari ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan kita perlu memanjangkan tali kita dalam kehidupan kita berkaitan dengan doa. Ya. Nah, saya ulang kembali mengingatkan kita bahwa ketika membangun sebuah tenda, makin panjang talinya, makin mudah dibangunnya, makin kuat tenda itu terikat, dan makin banyak talinya, makin panjang, makin kuat tenda tersebut mengatasi angin atau badai atau terpaan ya, yang saat itu bisa mengenai tenda Anda. Nah, berbicara tentang doa kaitannya dengan memperpanjang tali, bicara tentang apa? Bahwa ketika kita hidup di dalam kehidupan doa yang terus menerus, yang konsisten, yang penuh dengan kuasa, maka akan membuat kehidupan kita tetap tenang, tinggal diam, dan tidak digoncangkan oleh apapun. Baik oleh kesulitan, oleh masalah, oleh persoalan. Karena kita punya kehidupan doa yang kuat dan penuh kuasa, maka kita tetap dibuat Tuhan tenang mengikuti rencana Tuhan. Nah, saya akan berikan dalam sebuah pendahuluan. Pada perjanjian lama, doa adalah manusia berbicara secara langsung dengan Tuhan. Kita bisa lihat kisah-kisahnya, beberapa saya catat di slide, Anda bisa lihat. Abraham misalkan, Anda bisa baca di rumah Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di situ Abraham ngobrol dengan Tuhan, bercerangkarama, bahkan keluhan Abraham berkata bahwa aku akan mati tanpa memiliki anak. Nanti ahli warisku bukanlah anak kandungku. Dan disitulah Tuhan menjawab kembali bahwa Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Jadi dalam perjanjian lama, doa sebuah percakapan antara manusia dengan Tuhan secara langsung. Abraham bicara dengan Tuhan, Tuhan bicara dengan Abraham. Bukan hanya itu, kita bisa melihat cerita Musa, di mana ketika Musa dipanggil oleh Tuhan pada Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Anda bisa membaca kisahnya. Tuhan datang di semak duri, kemudian ada cahaya yang ditimbulkan karena api, tetapi semak duri itu tidak terbakar. Disitulah Tuhan menarik perhatian Musa, dan Musa mulai bercakap-cakap dengan Tuhan tentang Tuhan akan memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari jajahan Mesir, perbudakan Mesir saat itu. Dan bukan hanya itu, ketika Tuhan memanggil nabinya, ya, Tuhan juga berbicara secara langsung kepada nabi-nabinya. Salah satunya adalah dengan Samuel. Ketika Samuel tidur, Anda bisa baca di 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 9. Tuhan berkata, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel mulai bingung. Dia mendatangi Imam Eli, dan sampai terjadi kedua kalinya dan ketiga kalinya Samuel berkata, "Ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar." Saudara, itulah doa di perjanjian lama. Namun ternyata di perjanjian baru, doa tetap sama, itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Namun yang berbeda adalah bahwa dalam perjanjian baru, doa adalah manusia berbicara kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, ya, dan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya.
Lalu Tuhan kembali berbicara kepada manusia melalui firman-Nya. Saya juga sepakat saudara bahwa sampai hari ini pun Tuhan bisa berbicara secara langsung kepada kita. Namun lebih sering Tuhan ketika dia naik ke surga, saudara, Yesus memberikan rohnya yang kudus ke dalam diri kita. Sehingga karena roh itu kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kitabnya berkata karena roh itu maka kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah saudara perhatikan baik-baik. Di perjanjian baru berdoa itu selalu di dalam nama Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Dan Tuhan berbicara kembali kepada kita melalui firman Tuhan. Nah saudara bisa membaca dalam Yohanes pasal 16 ayat 23b. Yohanes pasal 16 ayat 23b dikatakan apa? Yesus berkata kepada kita semuanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi yang menjadi perantara saudara adalah Yesus sendiri. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Nah bukan hanya itu, kita perlu melihat juga saudara. Dalam Roma 8 ayat 26, saya akan bukakan buat saudara. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu, garis bawahi saudara. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara di zaman perjanjian baru ini kita bisa berdoa kepada Tuhan hanya saja jika kita mempunyai Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh itu akan menolong kita bagaimana caranya berdoa. Dan roh itu akan berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus apa yang kita doakan akan penuh dengan kuasa. Nah saudara itu sedikit pendahuluan. Namun saya ingin sampaikan realitanya ketika kita melihat kehidupan kekristenan. Realitanya adalah ada orang Kristen yang tidak pernah berdoa. Berapa banyak dari saudara yang tidak pernah berdoa? Silakan angkat tangan di tempat dimanapun Anda berada. Jika Anda termasuk golongan orang yang tidak pernah berdoa, saudara ada sebuah quotes yang ditulis oleh seseorang bernama F.B. Meyer dalam bukunya The Secret Guidance. F.B. Meyer berkata begini, perhatikan baik-baik. Tragedi terbesar dalam kehidupan adalah bukan doa yang tidak terjawab, tetapi doa yang tidak pernah dipanjatkan. Sekali lagi saudara, tragedi dalam hidup bukan doa yang tidak dijawab, tetapi doa yang tidak pernah dipanjatkan. Oleh karena itu saudara, bagi Anda yang jarang berdoa, yang malas berdoa, yang tidak pernah berdoa, Anda perlu tahu bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Karena doa Tuhan memberkati kita. Karena doa rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena doa hidup kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Karena doa mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena doa kelepasan bisa terjadi. Karena doa mujizat kesembuhan bisa terjadi. Karena doa semua yang mustahil menjadi mungkin. Jenis yang kedua saudara, kalau Anda tidak termasuk di dalam orang yang tidak berdoa, maka mungkin jenis yang kedua adalah jenis kita. Yang kedua adalah orang Kristen yang salah berdoa. Jadi ada yang tidak berdoa, ada yang berdoa tetapi doanya salah. Loh, kok doa bisa salah? Bisa saja. Mari kita baca firman Tuhan Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara perhatikan baik-baik bahwa ketika Anda berkata saya adalah orang yang rajin berdoa, saya suka berdoa, saya berdoa setiap hari. Saudara dengar baik-baik, ada kemungkinan doa kita tidak memiliki kuasa. Kenapa? Karena salah berdoa. Salah berdoa itu karakteristiknya adalah kita berdoa hanya untuk dihabiskan
memuaskan hawa nafsu. Nggak salah saudara kita berdoa minta rumah mewah. Nggak salah kita berdoa untuk supaya uangnya banyak. Nggak salah kita berdoa supaya bisa liburan keliling dunia. Namun pertanyaannya saudara, apakah itu sesuai dengan kehendak rencana Tuhan? Atau justru itu hanya kedagingan kita saja yang ingin kita puaskan terus menerus? Sepertinya rohani saya berdoa, tetapi konten doanya Tuhan tahu. Itu bukan tentang Anda melakukan kehendak Tuhan, bukan tentang menjalankan misi Kristus dalam kehidupan Anda, tetapi tentang untuk memuaskan hawa nafsu Anda. Bahkan saudara, ada pengalaman dalam kehidupan saya bertemu dengan seorang jemaat yang saat itu sudah menjadi pengerja di sebuah gereja. Ya, saya diskusi ngobrol dengan dia dan akhirnya ada sebuah pembicaraan dan dia berkata, tadi pagi saya baru ikut menara doa. Lalu saya bertanya, Pak, kalau ikut menara doa emangnya apa sih yang didoakan? Dan dia berkata sebuah kalimat yang mengejutkan saya. Dia berkata begini, saya berdoa supaya saya menang taruhan bola. Saudara, menarik sekali. Ada orang-orang yang berdoa supaya menang taruhan bola. Jadi sepertinya berdoanya rohani, tapi ternyata didoakan rohana. Saudara, inilah yang salah berdoa. Nah tentunya Anda dan saya, kita tidak mau menjadi bagian orang yang tidak pernah berdoa. Kita juga tidak mau menjadi bagian orang yang selalu salah berdoa. Kita mau menjadi orang-orang yang berdoa dengan benar, berdoa dengan iman, berdoa dengan penuh kuasa. Sebelum kita masuk ke poin itu saudara, saya ingin sampaikan di slide selanjutnya tentang bagaimana orang Kristen biasanya memaknai doa. Nah saya mau supaya kita clear, kita selesai dengan makna doa dulu saudara. Doa bukanlah memaksakan Tuhan untuk bertindak bagi Anda. Doa bukanlah untuk memaksakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda berpikir bahwa dengan doa saya memaksa Tuhan mengikuti apa yang saya inginkan, salah besar saudara. Anda akan kecewa. Itulah kenapa beberapa orang di luar sana berdoa lalu akhirnya hidupnya kecewa. Kenapa? Karena dia pikir doa itu memaksa Tuhan. Dia pikir doa itu memerintah Tuhan. Kadang-kadang memang begitu saudara kedengarannya. Ya, orang-orang berdoa tidak menghargai Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya kau berjaga-jaga di pintu rumahku, kau berjaga-jaga di kampungku, kau berjaga-jaga di tokoku, kau berjaga-jaga di gudangku. Saudara, emangnya Tuhan itu satpam? Saudara, kita perlu punya mental, punya sikap yang benar. Doa itu bukan memaksain Tuhan memenuhi keinginan kita. Bukan saudara. Yang kedua, doa juga bukan pasti dijawab jika iman Anda besar, tidak dijawab jika Anda kurang iman. Makanya hati-hati, jangan pernah berkata kepada teman kita, rekan kita, ya doamu gak dijawab. Soalnya kamu kurang iman sih, pasti kamu kurang iman. Enggak saudara, kita sudah belajar di Alkitab. Bahkan Paulus orang hebat pun, dia punya berdoa kepada Tuhan, Tuhan silakan Tuhan tolong cabut duri dalam dagingku. Tapi Tuhan tidak pernah kabulkan doa Paulus. Jadi ketika Tuhan tidak mengabulkan doa bukan berarti iman Anda kurang kuat saudara. Bisa jadi bahwa Anda gak punya iman. Bisa jadi Anda bermain-main sepertinya beriman padahal Anda tahu Anda tidak percaya. Tetapi kalau Anda imannya kuat sekalipun, tidak semua doa Anda pasti dikabulkan Tuhan. Ini makna doa yang kedua. Dan yang ketiga saya ingin sampaikan kepada saudara, doa bukanlah hafalan atau kebiasaan mengucapkan kalimat-kalimat setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat makananmu hari ini, kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami, memberkati kami Tuhan dalam nama Yesus, amin. Bukan juga berdoa Tuhan aku percaya Tuhan mujizatmu pasti terjadi Tuhan, karena Engkau mengerti segala sesuatu, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau memberkati kami semuanya. Saking cepatnya sampai kita juga tidak tahu apa yang kita ucapkan. Doa bukanlah sebuah ayat hafalan, kalimat-kalimat yang kita hafalkan tiap hari, tiap saat sampai akhirnya ketika Anda berdoa secara otomatis bahkan Anda tidak bisa memaknai apa sih yang baru saja saya doakan. Ya saudara, hari ini perhatikan baik-baik apa makna doa sebenarnya. Makna doa adalah, mari kita baca bersama-sama, ada di layar, ada di slide. 1, 2, 3. Doa adalah permintaan dan permohonan kepada Tuhan agar kehendaknya yang terjadi dan kerajaannya yang datang di bumi. Amin saudara.
Saya akan ulang sekali lagi. Doa adalah permintaan dan permohonan kita kepada Tuhan agar kehendak Tuhan yang terjadi, agar kerajaan Tuhan yang datang di bumi ini. Itulah doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi saudara, doa bukan tentang pemenuhan kebutuhan semata. Doa bukan tentang kita memenuhi keinginan kita semata, bukan. Tapi Anda punya keinginan, Anda punya kebutuhan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kerajaannya datang? Membuat kerajaan Tuhan ada di bumi ini, masuk dalam misi Tuhan. Silakan saudara. Mungkin Anda berkata, karena saya mau mission trip, saya mau melayani di sana, di sini. Lalu Anda menyadari Anda hanya punya sepeda. Anda berdoa untuk minta motor supaya pelayanan Anda semakin efektif. Silakan saudara. Jika apa yang Anda doakan selaras dengan rencana Tuhan mendatangkan kerajaannya ke dunia ini, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka terjadilah apa yang Anda doakan. Nah saudara, lalu bagaimana caranya? Setelah kita tahu makna doa yang benar seperti itu, bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa dengan penuh kuasa? Satu ayat, Markus 11 ayat 24, tetapi ada baiknya kita baca ayat 23 terlebih dahulu. Mari kita lihat. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Kita baca bersama-sama di layar saudara. 2, 3. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kunci doa yang penuh kuasa adalah percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saya selidiki kata ini saudara. Saya selidiki kata percayalah. Saudara, ini yang menarik. Ada orang berdoa 1 jam, setelah keluar dari kamar doanya, hidupnya, cara hidupnya, kelakuannya, gaya hidupnya tidak selaras dengan yang dia doakan. Ada orang masuk ruang doa, Tuhan aku percaya engkau berikan aku pekerjaan. Keluar dari kamar doa, nggak ngelamar sama sekali. Dia berharap burung gagak untuk membuatkan CV buat dia dan membawa ke perusahaan ngelamar buat dia dan akhirnya bekerja buat dia. Sudah perhatikan baik-baik. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya apa? Ada 3 hal. Yang pertama, salah satu makna dari percayalah itu apa? To think it is true. Jadi kalau Anda ingin doanya penuh dengan kuasa, doa bukan sekedar 1 jam kita habiskan di acara We Pray. Bukan sekedar setengah jam kita berdoa. Bukan hanya 15 menit kita berdoa. Bukan saudara. Tapi berdoa dengan kualitas percaya aku sudah menerimanya adalah apa? Poin yang pertama, Anda perlu mempunyai pikiran yang percaya. Yang kedua saudara, perkataan yang percaya sesuai yang Anda doakan. Jangan sampai saudara Anda berdoa minta mujizat kesembuhan, pikiran Anda, papaku diabetes, kakakku diabetes. Pasti aku diabetes, pasti gak bisa sembuh. Bagaimana mungkin Anda berdoa minta sembuh tapi pikiran Anda tidak sepakat dengan apa Anda doakan. Yang kedua, Anda pergi bertemu dengan teman-teman Anda ceritakan terus. Aku ini sakit loh, aku ini sakit loh, aku ini udah lama sakit loh, kayaknya susah sembuh loh. Dokter juga bilang ini susah sembuh. Saudara, engkau berdoa minta sembuh, pikiranmu gak sepakat, perkataanmu gak sepakat, bagaimana doamu dijawab? Dan yang ketiga, bukan hanya pikiran percaya, perkataan percaya, perbuatan percaya. Anda akan berjalan seperti orang sehat sampai Anda benar-benar sembuh. Jangan sebaliknya, kita menunjukkan pada orang-orang di luar bahwa kita sakit. Aku masih sakit. Orang nanya, bro lu kenapa bro? Pak kenapa? Bu kenapa? Ya nih aku sakit nih. Dari apa yang Anda lakukan. Lewat tindakan perbuatan Anda menunjukkan Anda sakit. Apakah itu doa yang dijawab? Tidak. Mulai hari ini, mari kita berdoa seolah-olah sudah menerimanya. Bagaimana caranya? Pastikan pikiran Anda, perkataan Anda, perbuatan Anda benar-benar mendukung apa yang Anda doakan. Ini bicara tentang cara atau gaya hidup yang penuh kuasa. Berdoa yang penuh kuasa itu bicara mengubah gaya hidup, cara hidup Anda dan saya. Sehingga terus penuh kuasa selaras dengan apa yang kita doakan. Selamat mencoba, Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Mulai hari ini kami mau memiliki kehidupan doa bertekun yang terus menerus. Dan ketika kami berdoa, kami ingat bahwa pikiran, perkataan, perbuatan kami tidak boleh tidak selaras dengan yang kami doakan. Kami bertobat, kami berubah, dan kami mau memiliki kehidupan yang baru Tuhan, yaitu menghidupi doa-doa kami. Itulah doa yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Stretch your hand.